Bab 1601 Recasting Armor Disintegrasi. Dengan izin Si Feng, Seliora menatap armor disintegrasi di depannya dan tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih baju zirah itu secara langsung. Kekuatan disintegrasi armor disintegrasi yang menakutkan dapat menghancurkan bahkan sebuah meja yang terbuat dari batu esensi api. Namun, sekarang, zirah itu tidak berpengaruh pada tangan Seliora yang bersarung tangan. Luar biasa, benar saja, Grandmaster Forger benar-benar keberadaan yang luar biasa. Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat sarung tangan kulit yang dikenakan Seliora. Fakta bahwa sarung tangan tetap tidak terpengaruh oleh kekuatan disintegrasi armor disintegrasi terpancar hanya bisa berarti bahwa sepasang sarung tangan adalah peralatan legendaris. Di domain God, item legendaris juga item yang hanya bisa didapatkan oleh NPC secara kebetulan. Bahkan di antara tier 4 NPC, sangat sedikit dari mereka yang memiliki item legendaris. Sementara itu, orang-orang yang melakukan itu tidak diragukan lagi adalah individu yang kuat di kerajaan dan kekaisaran. Selain itu, Seliora tidak hanya memiliki satu item legendaris. Ketika kekuatan disintegrasi mencoba menyebar ke tubuh Seliora, lapisan kekuatan tak terlihat menghalanginya dengan tiba-tiba. Sementara itu, satu-satunya kemungkinan Si Feng bisa memikirkan untuk menjelaskan fenomena seperti itu adalah baju besi kulit yang dikenakan Seliora juga peringkat legendaris. Dua item legendaris. Di masa lalu, bahkan pemain yang hanya mendapatkan satu item legendaris dapat menantang lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, pemain yang berhasil mendapatkan dua item legendaris sudah sangat langka seperti bulu burung Phoenix di domain God, dan masing-masing dari mereka adalah pemain tier 6 God rank. Sama seperti Si Feng mengagumi item legendaris di Seliora, yang terakhir mengambil armor disintegrasi dan menempatkannya di jantung arai sihir yang melindungi bengkel. Dia kemudian mulai menggambar rune dan melantunkan mantra. Setelah itu, baris demi baris rune ilahi terbang dengan cepat untuk mengelilingi armor disintegrasi. Setelah beberapa saat singkat, ratusan garis rune ilahi mengelilingi armor disintegrasi. Rune ini kemudian diubah menjadi arai sihir. Dalam sekejap mata, 5 arai sihir terbentuk di sekitar armor disintegrasi. Tekanan menakutkan yang dipancarkan arai sihir 5 kali lipat membuat Si Feng sangat tidak nyaman. Ketika pembentukan 5 arai sihir selesai, arai sihir benar-benar menekan kekuatan disintegrasi armor disintegrasi bocor. Melihat ini, Seliora mengeluarkan kristal, yang bercahaya dengan rona emas, dan memasukkannya ke dalam arai sihir 5 kali lipat. Ledakan. Saat kristal emas bertemu dengan arai sihir, seluruh arai sihir dinyalakan dengan api keemasan yang menyilaukan. Tidak seperti nyala api biasa, nyala api keemasan ini memancarkan perasaan suci dan lembut. Sementara itu, disintegrasi armor yang terperangkap di dalam arai sihir mulai berubah. Bahan yang tak tertandingi membuat armor berubah menjadi merah cerah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Apa? Ini adalah api suci. Si Feng tidak bisa membantu tetapi melongo kaget ketika dia melihat api kemasan. Api suci adalah sesuatu yang hanya dilihatnya yang digambarkan dalam teks-teks kuno domain dewa. Api jenis ini dikenal sebagai harta yang dimurnikan. Namun, api suci tidak ada secara alami di benua domain dewa. Itu hanya terjadi di ruang khusus tertentu. Selain dari dewa kuno, tidak ada orang lain yang benar-benar bisa mengendalikannya. Sementara itu, api suci yang dapat ditemukan di domain dewa semuanya disegel dalam kristal khusus yang ditinggalkan oleh dewa kuno dan hanya dapat digunakan satu kali. Meski begitu, api suci masih merupakan nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang diimpikan oleh para pemalsu. Itu sangat dicari karena api ini adalah api terbaik untuk memalsukan item legendaris. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, api suci yang terbungkus kristal muncul di rumah lelang Blackwing. Saat itu, banyak pemain kaya dan NPC telah memperebutkan item tersebut. Namun pada akhirnya, Super Guild Battle Wolves telah membelinya dengan harga astronomis sebesar 310.000 emas, mengejutkan seluruh domain dewa. Saat itu, banyak negara adikuasa telah mengejek Battle Wolves karena bodoh. Lagi pula, Super Guild telah menghabiskan 310.000 emas untuk item sekali pakai, yang merupakan pengeluaran besar bahkan untuk Super Guild. Namun, pada akhirnya, orang harus mengakui bahwa uang itu dibelanjakan dengan baik, menggunakan api suci. Formaster Grandmaster yang bekerja untuk serigala pertempuran telah menciptakan item legendaris. Meskipun kinerja di bawah rata-rata itu masih item legendaris paling tidak, item legendaris yang terfragmentasi tidak dapat dibandingkan dengan itu. Hasil ini juga semakin meningkatkan keinginan berbagai negara adidaya untuk api suci. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa Seliora benar-benar berhasil mendapatkan api suci. Selain itu, dia bahkan menggunakannya pada armor disintegrasi tanpa meminta pembayaran. Jika dia diminta untuk menutupi biayanya, bahkan jika dia menjual dirinya sendiri sekarang, dia tidak akan mampu mengumpulkan cukup uang. Sementara Si Feng hilang dalam pikirannya, armor disintegrasi dalam arai sihir berlipat 5 telah berubah menjadi sangat panas. Sementara itu, Seliora mulai menulis serangkaian rune ilahi lainnya dan menggabungkannya ke dalam disintegrasi armor. Meskipun Si Feng memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang rune ilahi, pikirannya benar-benar kosong ketika dia melihat rune ilahi yang ditulis Seliora. 5 menit kemudian, armor disintegrasi putih panas seluruhnya tertutup rune emas. Pada saat ini, Seliora berhenti menulis rune ilahi dan menghela napas lega. Meskipun wajahnya tampak lelah, matanya bersinar gembira.
Baik, sekarang saatnya, gunakan darahmu untuk membuat kontrak. Seliora tiba-tiba berteriak pada Si Feng. Begitu Seliora mengucapkan kata-kata ini, pemberitahuan sistem masuk ke telinganya. Sistem, apakah kamu ingin membuat kontrak darah dan secara permanen menyumbang 200 poin dari setiap atribut dasar ke armor disintegrasi? 200 poin dari setiap atribut dasar? Si Feng tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat notifikasi sistem. Kehilangan 200 poin secara permanen di setiap atribut dasar sama dengan kehilangan 1000 poin atribut. Kehilangan begitu banyak poin atribut bukanlah hal yang lucu. Jika seorang ahli biasa ditempatkan dalam situasi seperti itu, akun mereka akan lumpuh seketika. Bahkan Si Feng akan mengalami kesulitan besar menebus kehilangan seperti itu. Si Feng tidak pernah mengharapkan harga armor disintegrasi menjadi begitu besar. Sistem, kamu memiliki 5 detik tersisa untuk membuat keputusan. Jika kamu menolak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Baiklah, aku setuju, Si Feng menyatakan sambil mengklik setuju. Seperti yang dikatakan sistem, ini adalah kesempatan baginya. Jika dia menolaknya, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan item legendaris di masa depan? Selain itu, disintegrasi armor bahkan menjadi yang terbaik di antara item legendaris. Sebagai perbandingan, 1000 poin atribut memang harga yang tidak signifikan untuk dibayar. Hanya saja, beberapa keuntungan yang telah dia kumpulkan sejauh ini akan hilang sebagai akibat dari keputusan ini. Setelah Si Feng mengklik setuju, arai sihir berwarna merah darah muncul di depannya. Dia kemudian meletakkan kedua tangannya pada susunan sihir tanpa ragu-ragu. Dia merasakan kekuatan meninggalkan tubuhnya segera. Pada saat yang sama, sirkuit sihir berwarna merah darah muncul di permukaan armor disintegrasi. Begitu sirkuit sihir ini menutupi seluruh disintegrasi armor, zirah itu melepaskan denyut nadi, seolah-olah itu baru saja memperoleh kehidupan. Denyut kekuatan ini langsung menghancurkan arai sihir 5 kali lipat. Pada saat berikutnya, Si Feng merasakan aura yang bahkan lebih menakutkan datang dari armor disintegrasi. Namun, tidak seperti sebelumnya, aura armor disintegrasi yang dipancarkan kali ini tidak mempengaruhi Si Feng sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan keintiman dalam aura ini, seolah-olah armor disintegrasi adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Sementara itu, ketika aura disintegrasi armor menjadi tenang, pemberitahuan sistem lain memasuki telinga Si Feng. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan pencarian, Request the Disintegration Armor. Hadiah 20 poin keterampilan warisan, 100.000 poin keahlian keterampilan gratis, 100 poin penguasaan gratis, 50 poin reputasi kemanusiaan, 2 peningkatan level, dan judul pengguna disintegrasi. Bab 1602 hadiah legendaris. Ketika pemberitahuan sistem berakhir, bilah pengalaman Si Feng mulai meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia naik dari level 61 ke level 63. Sementara itu, jumlah poin keterampilan legasinya, yang telah mandek sejak lama sekarang, juga meningkat sebesar 20 poin. Apa hadiah yang melimpah? Si Feng tidak bisa membantu menjadi sedikit bersemangat saat dia melihat hadiah pencarian. Biasanya, selain menyelesaikan quest khusus, pemain hanya akan menerima 1 legacy skill point untuk setiap 3 level up. Sederhananya, poin keterampilan legasi sangat langka. Namun, sekarang, dia telah memperoleh 20 poin dari 1 pencarian cukup baginya untuk menukar 1 atau 2 keterampilan legasi tingkat 2. Dalam Guts Domain, buku keterampilan untuk standar tier 2 dan lebih tinggi sangat jarang. Biasanya, pemain bisa mendapatkan keterampilan dan mantra di tingkat 2 dan di atas hanya dengan menggunakan poin keterampilan legasi. Oleh karena itu, bahkan setelah mencapai tier 2, pemain tidak akan memiliki banyak keterampilan tier 2. Mereka sebagian besar akan menggunakan keterampilan tier 1 untuk pertempuran dan menjaga keterampilan tier 2 sebagai kartu truf. Dengan kata lain, mendapatkan skill tier 2 tambahan setara dengan mendapatkan kartu truf lain. Selain itu, selain dari legacy skill points, pencarian itu juga memberinya 100.000 poin kemahiran keterampilan gratis, yang memungkinkannya mempercepat peningkatan level keterampilannya. Tidak perlu dikatakan, ketika level skill meningkat, kinerja keseluruhannya akan meningkat juga. Ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah itu, Si Feng menghabiskan semua poin keterampilan warisannya untuk mempelajari Purgatory Pentaslash, keterampilan legasi tingkat 2 dengan kekuatan ledakan maksimum. Purgatory Pentaslash. Tipe tindakan. Membutuhkan, Sword. Tingkat 2, tingkat 1. Kemahiran 0/30.000. Eksekusi 5 tebasan secara instan, dengan masing-masing tebasan lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Setiap tebasan berikutnya mendapatkan 20% kekuatan tambahan dan 10% kecepatan serangan. Cooldown, 20 detik. Setelah mempelajari skill, Si Feng segera menginvestasikan 30.000 poin kemahiran untuk meningkatkan Purgatory Pentaslash ke tier 2, level 2. Sekarang, setiap serangan berikutnya mendapatkan 21% kekuatan tambahan dan 11% kecepatan serangan. Meskipun peningkatannya kecil, untuk pemain tier 2, penambahan kekuatan 1% bisa berarti peningkatan 10 kekuatan. Belum lagi, penambahan ini akan diulang 4 kali secara total. Adapun 70.000 poin kemahiran yang tersisa, Si Feng menggunakannya untuk meningkatkan Chop tier 1. Chop adalah skill yang pemain swordsman bisa pelajari di tier 0. Skill hanya bisa ditingkatkan ke standar tier 1.
Namun, itu adalah skill yang sering digunakan para pemain dalam pertempuran. Karena memiliki cooldown yang sangat singkat. Pada saat yang sama, skill juga memberikan jumlah kerusakan yang relatif signifikan. Oleh karena itu, selama pemain swordsman meningkatkan chop skill mereka, DPS keseluruhan mereka akan membaik juga. Setelah Si Feng menginvestasikan 70.000 poin kemahirannya yang tersisa, skill chopnya naik level 2 kali, langsung naik dari tier 1, level 3 ke tier 1, level 5. Potong. Jenis tindakan. Membutuhkan, sword, tingkat 1, tingkat 5, kecakapan 12.612 per 30.000. Tambahan 1.600 kerusakan dasar. Penawaran hingga 3 hit berturut-turut dalam 1 detik. Jika serangan mendarat di lokasi yang sama, kerusakan meningkat 60%. Rentang serangan, 7 meter. Cooldown, 3 detik. Dibandingkan dengan ketika skill berada di tingkat 1, setelah mencapai tingkat 1, tingkat 5, tidak hanya kerusakan basis tambahan yang diberikannya meningkat sebesar 1.000 poin. Tetapi pengganda kerusakan bonus diberikan, jika ketiga serangan mendarat di tempat yang sama, juga meningkat dari 50% menjadi 60%. Ada peningkatan kerusakan yang signifikan. Yang paling penting, jangkauan serangan juga telah diperluas dari 6 meter menjadi 7 meter, yang membuatnya semakin sulit bagi musuh untuk menghindari skill. Si Feng merasa sangat puas dengan hasil ini. Di masa lalu, pendekar tingkat 60+ biasanya berhasil naik level chop mereka hanya ke tier 1, level 2 atau level 3. Sangat sedikit yang bisa menaikkan skill ke level 1, level 4, apalagi level 5. Setelah mendistribusikan poin keahlian keterampilan gratisnya, Si Feng mengarahkan matanya pada judul pengguna disintegrasi. Pengguna disintegrasi. Judul tingkat lanjut. Bukti kepemilikan untuk kekuatan disintegrasi. Endo Disintegration Power hingga maksimum 30 pemain dalam radius 200 yard, meningkatkan atribut dasar mereka sebesar 10% dan merusak sebesar 20%. Kerusakan sihir dan kerusakan fisik yang mereka terima juga akan berkurang masing-masing 30% dan 15%. Membaca pengantar untuk judul pengguna disintegrasi mengejutkan Si Feng. Judul berbeda dari keterampilan domain. Dalam kasus keterampilan domain, penggunaan beberapa keterampilan domain secara simultan akan melemahkan efeknya sedikit, bahkan mungkin ada reaksi balik. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk judul. Efek judul bisa ditumpuk dengan efek keterampilan domain tanpa mereka mengganggu satu sama lain. Meskipun ia hanya bisa memberikan kekuatan disintegrasi hingga maksimum 30 pemain, itu masih sangat luar biasa. Judul pengguna disintegrasi akan bekerja luar biasa dalam pertempuran tim dan serbuan dungeon. Sementara itu, meskipun efek judul usir disintegrasi itu luar biasa, Si Feng telah memperhatikan masalah yang lebih menarik. Dan itu adalah peningkatan atribut dasarnya. Karena peningkatan life ratingnya, setiap kali dia naik level, dia akan mendapatkan lebih banyak atribut dasar daripada yang dia lakukan sebelumnya. Setelah naik level 2 kali berturut-turut, tidak hanya dia memperoleh sejumlah besar poin atribut gratis, tetapi atribut dasarnya juga telah menerima dorongan yang signifikan. Secara keseluruhan, dia sekarang mendapatkan 20 lebih banyak poin atribut setiap kali dia naik level. Jadi, ini adalah kekuatan bloodline besi hitam. Si Feng kehilangan kata-kata saat melihat atribut dasar yang ditingkatkan. Saat ini, ia masih hanya pemain level 2, tier 2. Namun Dark Iron Bloodline sudah memberinya tambahan 20 poin atribut dengan setiap level naik. Selain itu, jumlah ini akan meningkat saat ia mencapai level dan tingkatan yang lebih tinggi. Dia bahkan mungkin bisa memulihkan 1000 poin atribut yang hilang hari ini sebelum dia mencapai level 100. Sama seperti Si Feng merasa terkejut oleh kekuatan bloodline-nya, Seliora mengalihkan pandangannya kepadanya. Kamu sangat beruntung, pembuatan ulang kali ini sangat sukses. Namun, karena kamu terlalu lemah sekarang, meskipun telah membuat kontrak darah dengan armor disintegrasi, kamu masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan armor disintegrasi. Saat ini, semua kontrak darah lakukan adalah mencegah kamu dari dipengaruhi oleh kekuatan armor. Jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan armor, kamu harus menjadi lebih kuat, kata Seliora saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke armor disintegrasi. Yang masih duduk di tengah arai sihir bengkelnya. Namun, kamu tidak perlu merasa sedih. Meskipun kamu tidak dapat menggunakan armor disintegrasi sekarang, karena kamu sudah membuat kontrak darah dengannya, kamu dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Petik 2. Meskipun dia berhasil menyusun kembali armor disintegrasi, pada akhirnya dia bukan pencipta armor. Dia hanya dengan susah payah membangun kembali sirkuit sihir zirah itu menggunakan pengetahuannya yang terbatas tentang rune ilahi. Rune ilahi yang ia gambar hanya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari pencipta armor disintegrasi. Sirkuit ajaib terakhir yang ia akhirnya bentuk masih memiliki banyak masalah. Aliran energi dalam baju besi juga tidak sempurna. Tanpa kekuatan yang cukup besar, seseorang tidak akan bisa mengendalikan baju besi sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Seliora, Si Feng tidak bisa membantu tetapi melihat atribut disintegrasi armor. Memang, seperti yang dikatakan Seliora, armor disintegrasi masih sangat tidak stabil setelah disusun kembali. Itu membutuhkannya untuk mencapai tingkat 3 sebelum dia bisa melengkapinya. Selain itu, tidak ada informasi lain yang disebutkan di panel atribut armor. Namun, keterampilan bidang disintegrasi yang diberikan kepadanya telah semakin menguat. 1. Bidang disintegrasi.
Disintegrasi semua keterampilan dan mantra dalam radius 100 yard, keterampilan dan mantra di tingkat 2 dan di bawahnya akan dibatalkan. Sedangkan keterampilan dan mantra di atas tingkat 2 akan dilemahkan sebesar 60%. Semua entitas dalam jangkauan bidang disintegrasi akan mempertahankan pengurangan 40% untuk atribut dasar, fisik, dan stamina di samping peningkatan 400% pada tingkat konsumsi stamina dan konsentrasi mereka. Tanpa cooldown. Ini adalah bidang disintegrasi yang sebenarnya. Setelah melihat bidang disintegrasi baru, Si Feng akhirnya mengerti mengapa item legendaris dapat memungkinkan pemain untuk menantang lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan armor disintegrasi, namun zirah itu sudah memberinya manfaat besar. Jika dia bisa melengkapi armor sekarang, dia hanya akan menjadi tak terkalahkan di antara para pemain domain dewa saat ini. Namun, Si Feng hanya mempermainkan pemikiran ini. Peralatan legendaris tidak semudah itu untuk diperlengkapi, semua peralatan legendaris yang lebih unggul seperti armor disintegrasi. Dia seharusnya bersyukur bahwa armor disintegrasi tidak lagi menekannya dan memberikan bidang disintegrasi yang lebih kuat. Setelah menyimpan armor disintegrasi, Si Feng akhirnya mengalihkan pandangannya ke manik energi hitam pekat yang mengambang di udara. Meskipun aura manik energi telah menghilang, manik energi juga telah membentuk zona yang benar-benar kosong dari mana di sekitarnya. Hanya dengan memasuki zona kosong ini, Si Feng merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat berat. Pada saat yang sama, pikirannya juga menjadi lamban tidak seperti sebelumnya. Bab 1603 Kristal Kehancuran. Benda apa ini? Semakin dekat Si Feng dengan manik energi melayang, semakin berat tubuhnya terasa. Dia bahkan merasa agak pusing, pikirannya semakin kabur. Dia merasa seolah-olah kendali atas tubuhnya sendiri telah tumpul seolah-olah itu bukan lagi miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia pernah merasakan sensasi seperti itu di domain dewa, baik dalam kehidupan ini dan yang sebelumnya. Jika pemain hanya kehilangan beberapa atribut, mereka paling banyak merasa tidak berdaya secara fisik, tetapi pikiran mereka tidak akan terpengaruh. Namun, meskipun atribut dasarnya tidak berubah, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah berkurang setidaknya 80%. Pada titik ini, bahkan pemain tier 2 biasa dapat dengan mudah membunuhnya. Lebih baik jika kamu tidak terlalu dekat dengan hal ini. Ketika Si Feng kurang dari 1 yard dari manik energi, Seliora mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Mendengar peringatan Seliora, Si Feng dengan patuh mundur dari manik energi. Dia hanya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya setelah dia meninggalkan zona kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap manik energi karena kaget. Itu terlalu kuat. Jika dia bisa menggunakan kekuatan ini, menggunakannya di medan perang melawan pemain lain, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan. Sementara manik-manik energi tidak menekan atribut dasar, itu secara signifikan mengurangi kontrol pemain terhadap tubuh mereka, dan terlepas dari seberapa tinggi atribut pemain. Mereka menjadi anak yang tak berdaya ketika mengalami tekanan mental pada manik-manik energi. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tahan dengan kekuatanmu saat ini. Jika kamu mencoba menyentuhnya, kamu akan kehilangan nyawa di tempat. Bahkan jika kamu adalah individu yang diberkati surga, masih akan ada waktu sebelum kamu dapat bangkit kembali, Seliora menjelaskan ketika dia melihat ekspresi tercengang Si Feng. Kematian saat disentuh, dan waktu kebangkitan begitu lama, Si Feng tidak bisa menahan rasa penasarannya yang tumbuh atas identitas manik-manik. Nona Seliora, benda apa ini? Dia telah mendengar banyak item yang bisa membunuh pemain saat kontak, tetapi dia belum pernah mendengar item yang meningkatkan waktu kebangkitan pemain. Sejauh yang dia tahu, hanya keterampilan tertentu dan NPC tingkat tinggi yang bisa melakukan hal seperti itu. Kemampuan untuk menyerap jiwa pemain adalah salah satu contohnya. Namun, bahkan setelah menggunakan mata Mahatau pada manik energi, prasasti manik itu masih berkata, tidak diketahui. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan nama. Ini adalah kristal kehancuran, terbentuk dari kekuatan kehancuran. Tidak hanya itu dapat menghancurkan materi fisik, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa. Jika bahkan seutas kekuatan kehancuran ini menodai jiwa keabadian, itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih, Seliora menjelaskan ketika dia melihat manik-manik hitam yang melayang-layang. Meskipun Destruction Crystal saat ini tidak aktif, bahkan energi lemah yang dipancarkannya berbahaya bagimu. Setelah penjelasannya, Seliora mulai melantunkan mantra, menulis beberapa baris rune ilahi di udara ketika dia melakukannya. Dalam hitungan detik, rune ilahi membungkus Destruction Crystal. Dengan lambaian tangannya, Seliora mengirim kristal melayang ke Si Feng. Kamu bisa menganggap Destruction Crystal ini sebagai hadiah yang tak terduga. Gunakan itu pada saat yang genting untuk menyelamatkan hidup kamu, tetapi berhati-hatilah saat melakukannya. Jika tidak ditangani dengan benar, kamu mungkin mengorbankan hidup kamu sendiri selama proses itu, Seliora dengan serius memperingatkan Si Feng. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Aku mendapatkan keuntungan besar dari menyusun kembali armor disintegrasi, jadi aku perlu beristirahat dan memproses informasi. Karena aku tidak ingin diganggu, aku akan meninggalkan kota Sungai Putih untuk beberapa waktu. Petik 2. Si Feng menyimpan kristal kehancuran dan mengangguk ke Seliora sebelum pergi. Meskipun sepertinya Seliora tidak melakukan banyak hal, sebagai Master Forger, Si Feng akrab dengan kelezatan membangun kembali sirkuit sihir armor disintegrasi. Proses ini bahkan akan melelahkan Grandmaster Forger seperti Seliora.
Setelah meninggalkan Seliora yang bengkel, si Feng tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya saat dia memeriksa kristal penghancur di tasnya. Destruction Crystal, Consumable. Disegel oleh Seliora. Saat dibuka segel, lepaskan kekuatan kehancuran dalam radius 1000 yard. AOE 1000 yard, rahang si Feng terjatuh saat dia membaca teks pengantar. AOE Destruction Crystal bahkan lebih kuat dari mantra penghancur skala besar tier 4, tetapi tidak seperti mantra ini, yang bisa dilemparkan dari kejauhan. Kristal disintegrasi akan meledak saat segel diangkat. Bahkan jika seorang pemain melemparkan benda itu ketika mereka mengaktifkannya, mereka akan beruntung mendapatkannya 100 yard jauhnya dan masih akan terperangkap di AOE. Sementara itu, kekuatan kehancuran akan merusak tubuh fisik dan jiwa. Jika kekuatan ini membunuh pemain, konsekuensinya akan lebih parah daripada jika jiwa abadi mereka diserap. Tidak heran mengapa Seliora memperingatkannya untuk berhati-hati saat menggunakan Destruction Crystal. Aku tidak boleh menggunakan ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Ketika si Feng mengingat perasaan berdiri terlalu dekat dengan kekuatan kehancuran, jantungnya berdetak kencang. Namun, sekarang setelah dia berurusan dengan armor disintegrasi, atribut dasarnya bebas dari penindasannya. Selain itu, dia tidak lagi harus khawatir tentang orc bermutasi yang menargetkan dia keluar di ladang. Dia sekarang bisa menjalankan rencananya tanpa khawatir. Ketika si Feng bersiap untuk mengunjungi Zero Wing City untuk memeriksa situasinya, komunikator sistemnya berdering. Phoenix Rain. Si Feng tidak bisa menahan rasa penasarannya ketika dia melihat ide penelepon. Phoenix Rain akhir-akhir ini sangat sibuk. Setelah mendapatkan kendali atas sebagian dari Pulau Guntur, ia dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk menumbuhkan kekuatan fraksinya. Selain itu, dia masih harus mengawasi Nine Dragons Emperor. Dia seharusnya sibuk sekali, tanpa ada waktu luang, namun dia menghubungi dia. Secara alami, si Feng mengangkat telepon. Ye Feng, aku baru saja menerima beberapa informasi penting. Kamu harus sangat berhati-hati dengan Heaven's Burial, kata Phoenix Rain dengan sedih. Karena Nine Dragons Emperor tidak memperoleh apapun di Pulau Thunder karena kemitraan kami, ia diam-diam berkolusi dengan Beast Emperor. Dari apa yang ditemukan bawahan aku, Nine Dragons Emperor hanya membuat satu permintaan Beast Emperor, penghancuran Zero Wing. Selain itu, Beast Emperor memiliki ikatan yang mendalam dengan Heaven's Burial. Sekarang kedua guild kamu berperang, Beast Emperor tidak akan melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Beast Emperor, si Feng mengerutkan kening. Sebelumnya, karena fokusnya pada perang dengan Heaven's Burial, ia untuk sementara mengesampingkan masalah Beast Emperor dan Evil Gods Temple of the Black Dragon Empire. Jika Beast Emperor benar-benar terlibat dalam perang guild ini, Zero Wing akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun si Feng tidak tahu persis keberadaan kuil dewa jahat di Kerajaan Naga Hitam dan Kerajaan Bulan Bintang. Beast Emperor juga bergerak seperti hantu, dan saat ini, si Feng tidak punya cara untuk berurusan dengan pria itu. Kamu juga harus berhati-hati dengan Heaven's Burial Lei Jingyang. Meskipun Lei Jingyang hanya memimpin Lokakarya, Guntur Legion di bawah komandonya memiliki beberapa ahli Realm Refinement. Selain itu, anggota Guntur Legion sangat mahir dalam pertempuran lapangan. Ketika Crimson Emperor mencoba untuk menantang kelompok Lei Jingyang atas reruntuhan kuno, persekutuan benar-benar kalah. Bahkan Cuttlefish, komandan pasukan kartu truf Crimson Emperor, meninggal. Yang terbaik adalah jika kamu menghindari pertempuran lapangan skala kecil dengan orang-orang Lei Jingyang, Phoenix Rain memperingatkan. Bahkan Cuttlefish kalah, si Feng terkejut. Crimson Emperor adalah persekutuan tingkat pertama dan sama sekali tidak lebih lemah dari Pavilion Naga Phoenix. Tentu, Cuttlefish, yang memimpin pasukan kartu truf persekutuan, adalah individu yang kuat. Meskipun dia bukan ahli domain realm, dia memiliki banyak pengalaman tempur. Dia juga Guardian Knight dan berada di peringkat ke-77 pada daftar pakar domain dewa, mendapatkan julukan Tembok Besi. Dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan para pakar realm domain akan berjuang untuk membunuhnya. Selanjutnya, Cuttlefish terus-menerus dikelilingi oleh para ahli sendiri. Si Feng merasa sulit untuk percaya bahwa Lei Jingyang benar-benar membunuh pria itu. Bagaimanapun, berhati-hatilah, Phoenix Rain menegaskan. Jika kamu kekurangan tenaga kerja, aku akan mengirim Blue dan sekelompok ahli untuk membantu. Aku yakin Heaven's Burial akan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang drastis dengan anggota Dragon Phoenix Pavilion di sekitar. Petik 2. Terima kasih atas tawarannya, tapi kami akan menanganinya sendiri. Lagi pula, aku yakin kamu memiliki masalah sendiri untuk ditangani. Aku pernah mendengar bahwa Nine Dragons Emperor telah menyebabkan sedikit masalah bagi kamu akhir-akhir ini, kata si Feng, tersenyum ketika ia menolak tawaran Phoenix Rain. Sementara Heaven's Burial bukan musuh yang mudah, Zero Wing juga tidak dipaksa. Baiklah, Phoenix Rain menghela nafas. Dia merasa bahwa Zero Wing terlalu keras kepala. Meskipun Zero Wing telah tumbuh cukup kuat, itu masih tidak cocok untuk Heaven's Burial. Selain itu, musuhnya mendapat dukungan dari Blackwater dan Beast Emperor. Jika perang ini tidak ditangani dengan benar, itu mungkin berarti jatuhnya Zero Wing. Setelah si Feng memutus panggilan itu, ia menghubungi Aqua Rose dan menginstruksikannya untuk mengumpulkan anggota internal persekutuan dan para murid dari Dojo Harimau Putih di tempat tinggal persekutuan Kota Sungai Putih. Dia telah disibukkan dengan masalah-masalahnya sendiri, tetapi sekarang setelah dia bebas, sudah waktunya untuk memperkenalkan beberapa darah baru ke persekutuan. Bab 1604 meningkatkan level.
Pemimpin persekutuan, apakah kamu bermaksud untuk memasukkan mereka dalam perang gesekan persekutuan? Ketika Aquaros menerima perintah untuk mengumpulkan para ahli yang masih dipelihara persekutuan, dia hanya bisa berasumsi bahwa Si Feng ingin menggunakannya dalam perang melawan pemakaman surga. Saat ini, Zero Wing sangat kekurangan pemain ahli. Selain itu, baik anggota internal persekutuan dan para murid dari White Tiger Dojo telah meningkatkan standar mereka secara signifikan. Beberapa pemain yang lebih kuat telah mencapai lantai 6 menara trial. Bahkan di Super Guild, para pemain ini akan dianggap ahli. Jika mereka bisa mengirim pemain ini ke lapangan, mereka bisa membantu menebus kekurangan para ahli Zero Wing. Meham, bagaimanapun, mereka membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan teknik mereka. Mereka akan tumbuh jauh lebih cepat dalam pertempuran langsung, Si Feng mengangguk. Meskipun itu benar, level mereka tidak cukup tinggi. Level tertinggi di antara mereka hanya level 39, sementara sebagian besar dari mereka bahkan belum level 35. Dengan celah yang sangat besar dalam peralatan dan level, teknik mereka tidak akan menambah kekuatan tempur persekutuan terlepas dari seberapa baik mereka, kata Aquaros, menggelengkan kepalanya. Rata-rata berbagai anggota elit besar guild adalah level 45. Dengan mudah ada jarak 10 level antara para pemain elit ini dan anggota internal Zero Wing. Sementara itu, setiap 5 level adalah titik balik kecil ketika menyangkut senjata dan peralatan di domain dewa. Teknik tidak bisa menebus perbedaan yang begitu besar dengan mudah. Aku tahu, itu sebabnya aku membawa mereka ke level, kata Si Feng, tersenyum. Dia masih tidak puas dengan standar anggota internal ini, dan karena dia sibuk dengan masalahnya sendiri, dia telah mengesampingkan masalah membantu mereka naik level. Tapi sekarang standar tempur mereka telah mencapai tingkat yang memadai, dia harus membantu mereka naik level, mengubahnya menjadi kekuatan tempur yang dapat digunakan untuk persekutuan. Zero Wing memiliki hampir 200 anggota internal, dan White Tiger Dojo telah mengirimnya 500 murid. Meskipun murid White Tiger Dojo bukanlah anggota Zero Wing, mereka berada di bawah komandonya saat mereka berlatih dengan persekutuan. Akan sia-sia untuk tidak memanfaatkannya dengan baik. Dengan ini, dia bisa menambahkan hampir 700 pakar ke pasukan persekutuan saat mereka bertarung melawan pemakaman surga. Sejauh ini, Zero Wing hanya mengumpulkan sedikit lebih dari 2.000 ahli yang telah mencapai lantai 5 menara trial atau lebih. 700 ahli lainnya akan meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan persekutuan dengan sepertiga besar. Membawa mereka ke tingkat, mata Aquaros menyala ketika dia mendengar rencana Si Feng. Dia sangat akrab dengan kemampuan meratakan Si Feng, mengetahui bahwa kecepatan meratakannya setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat daripada ahli puncak lainnya. Dia juga lebih dari mampu membantu orang lain naik level secepat yang dia lakukan. Jika dia mengambil alih komando, itu tidak akan lama sebelum Zero Wing memiliki 700 ahli lainnya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan 4 peta sumber daya tinggi. Namun, setelah memikirkan hal itu lagi, Aquaros menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin persekutuan, aku takut membantu mereka naik level akan sulit sekarang. Pemakaman surga terus memperhatikan orang-orang kami. Jika kita mengirim anggota internal kita ke ladang untuk naik level, pemakaman surga pasti akan menyergap kelompok itu. Mereka mungkin kehilangan level daripada mendapatkannya. Petik 2. Bersantai. Itu hanya benar jika pemakaman surga dapat mengikuti kita, kata Si Feng, terkekeh. Ketika dia memutuskan untuk membawa anggota internal Zero Wing ke level, sebenarnya, itu adalah pemikiran yang lewat. Mendapatkan mana ore adalah tujuan sejatinya. Meskipun Boneles Land kaya dengan biji, itu juga merupakan area leveling yang baik. Banyak HP dan pertahanan iblis makhluk rendah berkeliaran di peta, dan tingkat respawn mereka cukup cepat. Perlawanan sihir dan standar tempur demonic creatures yang tinggi ini adalah satu-satunya masalah, membuat mereka sulit untuk ditangani bagi pemain kelas sihir. Bagi Si Feng, monster-monster ini tidak menjadi masalah. Lagi pula, dia memiliki Bible of Darkness, dan di peta itu, dia ada di elemennya. Setelah itu, Aquaros memberitahu anggota internal Zero Wing dan murid White Tiger Dojo untuk berkumpul di White River Cities Guild Residence. Sementara dia menunggu, Si Feng melakukan perjalanan ke Candlelight Trading Firm untuk mengambil kapak sebelum menuju ke residence sendiri. Ketika Si Feng tiba, kerumunan yang berkumpul bergerak. Mereka tidak pernah mengira ketua persekutuan mereka akan membawa mereka naik level, dan untuk sesaat, mereka semua sangat bersemangat. Setiap pemain yang telah memainkan domain dewa untuk beberapa waktu tahu tentang judul Pedang Raja. Catatan pertempuran Si Feng juga terdaftar di daftar pakar domain dewa, dan banyak pemain swordsman sejak lama menganalisis catatan-catatan ini, menggunakannya sebagai referensi. Si Feng tidak repot-repot membuang waktu dengan kata-kata. Sebaliknya, dia meminta semua orang pergi ke Teleportation Hall dan melakukan perjalanan ke salah satu kota perbatasan Star Moon Kingdom. Dia kemudian menemukan lokasi yang relatif sepi dan mengaktifkan gerbang tata ruang. Untuk sampai ke Boneles Land, seseorang harus melintasi lebih dari 10 peta tingkat tinggi. Jika pemain mencoba melakukannya di mons mereka harus mengendarai selama beberapa hari dan akan menghadapi banyak monster level 100+ selama perjalanan. Bahkan Si Feng tidak akan berani menghadapi monster tingkat tinggi saat ini, belum lagi pemain lain. Setelah memastikan bahwa semua orang telah berhasil melewati gerbang tata ruang, Si Feng melangkah dan menutupnya. Tak lama setelah kelompok Si Feng menghilang ke gerbang tata ruang, beberapa asasin, yang telah bersembunyi di kejauhan, mengungkapkan diri mereka sendiri.
Semua asasin ini memakai emblem Guild Burial's Heaven dan merupakan level 47. Mereka juga dilengkapi sepenuhnya dalam level 45 Fine Gold dan Dark Gold Equipment. Bos, apa yang harus kita lakukan? Mereka pergi menggunakan gerbang teleportasi. Bagaimana kita bisa melacaknya? Lupakan. Ini di luar kemampuan kita. Mari kita laporkan saja ini kepada atasan. Petik 2. Setelah beberapa asasin membahas situasi di antara mereka sendiri, mereka kembali ke penguburan singular dan memberitahunya tentang gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi tidak mengungkapkan tujuan pemain, dan pemain hanya akan menemukan kemana gerbang menuju setelah mereka masuk. Namun, Si Feng adalah orang terakhir yang melangkah, dan begitu dia, gerbang telah menghilang. Mereka tidak memiliki cara untuk melacak grup dari Zero Wing. Sepertinya kita mendukung Black Flame ke sudut. Pada saat yang sangat krusial, ketua guild seperti dia membawa sekelompok pemain level 30+ ke level. Singular Burial tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca laporan. Dia kemudian menoleh ke Fajar-Fajar dan bertanya, apakah orang-orang Lei Jingyang dan Blackwater berkumpul di lokasi yang telah ditentukan? Sebagian besar pasukan mereka telah tiba. Mereka dapat mengambil tindakan kapan saja, jawab Daybreak Fork. Baik, mintalah mereka mengaktifkan barisan perang untuk mengunci peta. Sudah saatnya kita memberikan Zero Wing rasa neraka. Singular Burial berkata, tertawa dengan marah. Untuk menghancurkan Zero Wing dengan cepat. Mereka telah mengirim 8.000 ahli untuk memburu anggota guild musuh di 4 peta sumber daya tinggi dan memanfaatkan War Barrier untuk menjebak mereka di dalam. Selain itu, mereka telah mengirim 40.000 anggota elit untuk menjaga pintu masuk peta. Dimengerti, Daybreak Fox segera memerintahkan anggota persekutuan untuk menyebar di 4 peta. Dengan perintah Daybreak Fox, anggota Heaven's Burial mulai beraksi, mengaktifkan War Barrier dan mencegah setiap pemain di 4 peta menggunakan Return Scrolls. Jika pemain ingin meninggalkan peta, mereka harus melakukannya melalui pintu masuk peta. Sementara itu, para ahli Burial dan Blackwater Surga menjelajahi peta untuk anggota Zero Wing dalam tim beranggotakan 100 orang. Boss Flow, ada pesta 6 orang dari Zero Wing di depan, tetapi mereka semua mengenakan jubah, jadi kita tidak bisa melihat level mereka. Haruskah kita menyerang? Assassin level 47 melaporkan melalui obrolan timnya saat dia menyaksikan pesta kecil berjalan melewati hutan di depan. Pesta 6 orang, apakah ada pemain penting di antara mereka? Broken Flow, yang mengenakan peralatan set Dark Gold level 45, bertanya pelan. Mereka tahu betapa kuatnya pakar Zero Wing. Ini terutama berlaku untuk Aqua Rose, Fire Dance, Kola, Flying Shadow, dan anggota inti persekutuan lainnya. Pemakaman singular telah memperingatkan mereka untuk tinggal sejauh mungkin dari orang-orang ini. Meskipun Broken Flow tidak senang dengan keputusan itu, ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah ketua kelompoknya. Tidak ada dari 6 pemain yang ada dalam daftar, tetapi mereka tampaknya memiliki peralatan yang cukup bagus. Mereka kemungkinan adalah pihak ahli dari Zero Wing, Assassin melaporkan setelah melihat lebih dekat. Baik, tampaknya kita beruntung dan menemukan salah satu pihak ahli Zero Wing. Awasi mereka, kami akan segera pergi, Broken Flow berkata sambil menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Segera, ia memimpin timnya menuju posisi assassin saat ini. Bab 1605 Pertempuran Arai aktifkan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, tim Broken Flow menemukan 6 orang pemain berjubah berjalan di sepanjang jalan hutan kecil. Semua 6 pemain memakai emblem Guild Zero Wing. Pergi, jangan biarkan mereka melarikan diri. Broken Flow berteriak dalam obrolan tim begitu dia melihat ke-6 anggota Zero Wing. Segera, tim 100 orang Broken Flow menyebar, dengan cepat mengepung pesta Zero Wing dan memotong semua rute pelarian. Pemakaman surga, ke-6 anggota Zero Wing menyiapkan senjata mereka saat mereka dikepung. Kalian benar-benar sial untuk menarik perhatianku. Broken Flow menyeringai pada 6 pemain berjubah. Segera, dia mengeluarkan pedang besar Dark Gold level 45 dari punggungnya dan mendekati ke-6 dengan langkah santai. Pada saat yang sama, ia menarik ramuan dari tasnya dan meminumnya. Dia kemudian memerintahkan, semuanya, jaga daerah itu. Pastikan tidak ada yang lolos. Aku ingin merawat anggota Zero Wing ini dengan benar. Petik 2. Ketika anggota pemakaman surga mendengar perintah Broken Flow, mereka tidak bisa membantu kegembiraan dan antisipasi mereka yang semakin besar. Para pemain ini sungguh tidak beruntung. Sepertinya komandan ingin menghabisi mereka secara pribadi. Petik 2. Terakhir kali komandan itu mengambil tindakan, dia bahkan memberikan pukulan yang menyedihkan kepada kelompok ahli dari persekutuan kelas 1. Tidak hanya para ahli itu tidak berdaya untuk melawan, tetapi komandan juga memaksa mereka kehilangan banyak peralatan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah kita akan menyaksikan teknik pertempuran merek dagang komandan lagi. Semoga anggota Zero Wing ini tidak terlalu lemah dan bisa bertarung dengan baik. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan bagian dari jarahan. Petik 2. Anggota Heaven's Burial tertawa ketika mereka menertawakan anggota Zero Wing yang terperangkap. Persekutuan telah menyatakan bahwa, selama perburuan ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan GCP karena membunuh anggota Zero Wing. Tetapi mereka juga harus menyimpan barang jarahan apapun yang jatuh dari pembunuhan mereka. Meskipun anggota Zero Wing telah disergap berkali-kali, para ahli persekutuan menderita kerugian minimal. Sebagian besar ahli ini masih memiliki peralatan tingkat atas. Bahkan jika peralatan yang mereka peroleh tidak cocok untuk kelas mereka, mereka masih bisa menjual barang-barang dan menghasilkan banyak uang.
Meskipun permintaan tinggi untuk peralatan tingkat atas, praktis tidak ada pasokan. Ketika pemain biasa mendapatkan peralatan tingkat atas, mereka biasanya tidak menjualnya untuk koin bahkan jika mereka tidak bisa menggunakannya sendiri. Sebaliknya, sebagian besar pemain mencoba menukar satu peralatan dengan yang lain yang bisa mereka gunakan. Sekarang setelah mereka bertemu dengan 6 ahli Zero Wing, ini adalah kesempatan emas untuk pergi dengan keuntungan besar. Tentu saja, Broken Flow tidak peduli dengan peralatan itu. Sebaliknya, ia ingin menghilangkan beberapa stres. Broken Flow sebelumnya telah dikalahkan dalam pertarungan dengan para ahli tingkat atas Zero Wing, dan dia telah menunggu untuk mengembalikan reputasinya selama beberapa waktu. Namun, sekarang, persekutuan telah melarang anggotanya untuk bertarung melawan pakar tingkat atas Zero Wing. Tentu, Broken Flow kesal. Namun, membunuh anggota elit Zero Wing itu membosankan. Hanya para pakar Zero Wing yang bisa menyulut minat Broken Flow. Kamu tidak perlu khawatir. Tanpa perintah aku, mereka tidak akan bergerak. Broken Flow mengatakan kepada 6 pemain dari Zero Wing, yang mengawasi sekeliling mereka dengan waspada. Dengan senyum tenang, dia melanjutkan, jika kamu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hanya ada satu cara untuk melakukannya, kalahkan aku. Aku tidak keberatan jika kamu mendatangi aku satu persatu atau bersama-sama, tetapi aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba melarikan diri. Tim aku mencakup lebih dari 60 ahli dari pemakaman surga. Jika kami menyerang sebagai satu, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Jika kamu tidak memiliki masalah, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Broken Flow melanjutkan menuju pesta 6 orang di depannya. Sikapnya yang lemah membuktikan bahwa ia tidak memandang ke 6 ahli di hadapannya sebagai lawan yang pantas sama sekali. Tiger, apa yang harus kita lakukan? Klerik dari Zero Wing bertanya kepada pemuda yang kuat di depan pesta dengan nada berbisik. Kami terlalu kalah jumlah. Tidak mungkin kita bisa menembus pengepungan ini. Petik 2. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain melawan orang yang rusak aliran ini. Infant Tiger, pemimpin partai, menyadari bahwa situasi mereka telah mengambil giliran untuk yang terburuk. Mereka mungkin tidak memiliki masalah jika mereka menemukan tim ahli biasa. Tetapi dia tidak berharap mereka akan bertemu dengan seorang pemimpin tim oleh salah satu ahli tingkat atas pemakaman surga. Sebentar lagi, aku akan mengalihkan perhatiannya sementara kalian menemukan kesempatan untuk menyerang. Jangan khawatir tentang memukul aku. Petik 2. Ketika anggota lain mendengar rencana Baby Tiger, mereka mengangguk dalam diam. Keputusan pemimpin mereka tidak mengejutkan mereka. Meskipun mereka kuat, ada kesenjangan yang cukup besar dalam kekuatan antara mereka dan Broken Flow. Hanya anggota inti persekutuan, seperti Ye Wumian dan Minor Win, yang bisa saling berhadapan dengan pakar seperti itu. Namun, Broken Flow tidak memberi pihak Zero Wing banyak waktu untuk mempertimbangkan opsi mereka. Begitu dia berada dalam jarak 30 yard dari pesta, dia tiba-tiba melaju dan menerkam seperti harimau ganas karena dibebaskan dari kurungannya. Broken Flow tidak melihat nilai dari para pakar biasa Zero Wing. Dia saat ini mengenakan peralatan set Dark Gold level 45 dan menggunakan pedang besar Dark Gold level 45. Dengan standar peralatannya, dia bahkan berada di peringkat teratas di Super Guild. Adapun tekniknya, dia telah mencapai ranah refinement beberapa waktu lalu. Dia akan menjadi andalan di setiap persekutuan besar. Jika bukan karena larangan pemakaman singular, dia bahkan akan menantang para pakar puncak Zero Wing seperti Fire Dance dan Aqua Rose. Sangat cepat. Kecepatan Broken Flow membuat anggota Zero Wing lengah. Pada saat mereka bereaksi, Broken Flow sudah berada dalam jarak 10 yard. Dalam sekejap mata, Broken Flow mengitari bayi harimau, yang berdiri di garis depan pesta, dan mengayunkan pedang besarnya. Ketika pedang besarnya melonjak ke arah berserker musuh, itu terbagi menjadi 3 salinan yang menyerang dari sudut yang berbeda. Teknik tempur, Trishadow Interception. Sama seperti 3 lampu pedang Broken Flow hendak menggigit bayi harimau. Bayi harimau, yang akhirnya kehabisan akal, secara aktif mengaktifkan arai pertempuran kekuatan dasar. Segera, mana di sekitar bayi harimau dan 4 pemain jarak dekat lainnya di armor penakluk mengamuk. 5 pemain jarak dekat merasa seolah-olah pikiran mereka terhubung, indera mereka meluas dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Meskipun lampu pedang Broken Flow menargetkan titik-titik buta, Baby Tiger melihat ketiganya dengan jelas. Tiba-tiba, bayi harimau berbalik dan menghindar, secara ajaib menghindari ketiga serangan itu. Tanpa menoleh untuk melihat Broken Flow, Infant Tiger mengayunkan pedangnya sendiri, mengirimkan busur perak yang mengiris sisi Broken Flow. Broken Flow panik, karena serangannya telah meleset, posisinya tidak seimbang, dan pembelaannya penuh dengan lubang. Secara naluriah, dia mengaktifkan Whirlwind Slash dan memutar tubuhnya meskipun posisinya canggung. Ledakan. Ketika kedua pedang besar itu bertabrakan, percikan api yang brilian mengepung para pejuang. Karena dampaknya, Broken Flow terpaksa mundur 2 langkah. Namun, Baby Tiger tidak bergerak. Perbedaan antara kekuatan berserkers jelas. Ketika anggota pemakaman surga melihat ini, mereka tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa komandan mereka akan dirugikan oleh seorang ahli biasa. Adapun Broken Flow sendiri, dia menatap Baby Tiger dengan ekspresi muram. Meskipun dia hanya bertukar 2 langkah dengan musuh berserker, dia menyadari bahwa bukan saja kekuatan bayi harimau lebih tinggi darinya, tetapi standar tempur musuh juga luar biasa. Tidak ada ahli biasa yang bisa menghindari 3 serangannya yang akurat dan cepat.
Namun, situasinya juga bingung Broken Flow. Kapan Zero Wing mendapatkan berserker ahli sekuat dirinya? Siapa kamu? Broken Flow berteriak pada Baby Tiger.